Jadi ini sesuatu yang betul-betul saya syukuri bisa dan saya ingin apa yang saya terima gratis ini saya berikan juga untuk Bapak Ibu sehingga punya peluang untuk melawan berita-berita yang tidak benar, untuk melawan misinformasi yang beredar di Indonesia. Jadi maaf saya bukan pamer, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya tahu ya dari orang-orang inilah gitu loh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, update terakhir Bapak Ibu. Jadi hari ini sekitar 6 jam yang lalu laporan terakhir dari tentara Israel adalah 2.000 rudal ya ditembakkan dari Gaza ke Israel gitu. Tetapi Israel sendiri, IDF sendiri berhasil menghancurkan intelijennya Hamas, lalu juga peluncur roketnya, dan juga pasukan terorisnya. Sampai hari ini itu yang terjadi update-nya. Nah, dari yang info diberikan juga oleh beberapa media juga mirip-mirip ya, hampir sama saya cek. Tetapi saran saya Bapak Ibu, di tengah konflik yang sumber informasinya tidak jelas saat ini, sebaiknya Bapak Ibu merujuknya kepada situs resmi dari IDF. IDF punya YouTube, IDF punya Twitter, IDF punya Facebook. Nah, itu bisa dipakai untuk memberikan informasi, untuk mencari informasi buat perkembangan yang terjadi dalam konflik Israel dan Gaza tahun ini. Dan dapat kabar juga bahwa 3 rudal dari Suriah menyasar Israel, 1 jatuh di wilayah Suriah sendiri. Nah, kenapa bisa ada kayak gini gitu ya? Kenapa bisa sih Suriah tiba-tiba ikutan, baru juga selesai perang saudara sendiri gitu ya di sana. Kemudian juga ada massa anti Israel yang merangsek masuk ke perbatasan Israel dari Lebanon. Nah, Bapak Ibu tahu di Lebanon itu yang negara gagal ya. Suriah dan Lebanon itu dua-duanya negara gagal. Dan saat ini Lebanon itu sebetulnya pemerintahannya itu karena yang bisa berkuasa itu sangat berkuasa itu adalah Hizbullah, dan Hizbullah ini ada di backing oleh Iran. Hizbullah adalah Syiah gitu ya, di backup oleh Iran yang juga Syiah. Nah, IDF juga melaporkan bahwa mereka menargetkan yang terakhir adalah sebuah terowongan. Kenapa terowongan ditarget juga? Karena isinya stok senjata dan menjadi saluran pengiriman senjata dari luar. Gitu. Luar akan masuk bawa senjata-senjata untuk ditempatkan di Gaza. Makanya harus dilumpuhkan. Nah, sayangnya Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini jarak antara terowongan dengan masjid hanya 60 meter. Dan dari terowongan yang disasar ke TK hanya 30 meter, 29 meter. Jadi dengan sengaja Hamas gitu ya, selalu menempatkan gudang senjatanya, gudang rudalnya, semuanya ada di dekat tempat-tempat yang berbahaya. Ya, misalnya ya di masjid, di TK, di rumah sakit, atau di tengah pemukiman padat warga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari informasi yang valid, silakan cek di IDF. Dan tolong jangan maki-maki. Kita justru harus beri support kepada IDF. Gitu ya, karena mereka ini benar-benar harus mau tidak mau harus mempertahankan, namanya aja IDF ya, mempertahankan pasukan IDF. Nah, kemudian Bapak Ibu,
hari ini di Indonesia berita yang muncul, jadi di sebelah sini Bapak Ibu adalah info di Indonesia ya, faktanya di sini. Info di Indonesia hari ini ada Gaza akan segera kehabisan bahan bakar untuk listrik. Yang betul sebetulnya adalah ternyata si Gaza ini salah sasaran, gitu. Si Hamas salah sasaran. Maaf ini kenapa ada coretan-coretan gini ya? Ini. Oh, ini tolong yang, wah ini iseng nih. Sebentar ini, saya clear dulu nih. Sebentar, saya clear. Siapa ini? Ya ini yang sebelumnya juga ya tuh kayak gini. Iya nih, tolong yang lain jangan ini dong, jangan iseng dong. Jangan disabotase dong. Sebentar. Oke, enggak ya bercanda nih. nih Dulu nggak apa-apa, saya cari caranya nih. Enggak apa-apa. Supaya ini aja sih, supaya nggak pada bengong. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Gaza, Kompas memberitakan akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Memang Israel lah yang selama ini membolehkan gitu semua bahan bakar, semua kebutuhan pangan di Gaza, semua yang dibutuhkan Gaza baik listrik, air itu semuanya suplainya dari Israel. Nah, tetapi juga faktanya menurut IDF ternyata roket Hamas itu jatuh di pembangkit listrik, di tiang listrik, di apa namanya, tiang listrik lah, pokoknya di jaringan listrik tepatnya. Nah, sehingga akibatnya 200.000 orang di Gaza akan hidup untuk sementara waktu ini tanpa listrik. Nah, pasti beritanya ini akan digoreng, Bapak Ibu. Akan dikatakan Israel menutup perbatasan sehingga tidak ada bahan bakar dan sebagainya. Orang-orang Gaza tidak hidup dengan listrik dan tidak punya listrik. Nah, semuanya itu sebabnya bukan karena Israel. Sebabnya adalah dari si di Hamasnya sendiri sebagai penguasa di Gaza. Kenapa tidak bangun pembangkit listrik? Ya. Nah, yang disalahkan selalu Israel. Padahal ya ini akibat dari roket, dari rudalnya si Hamas sendiri yang jatuh menimpa jaringan listrik. Gitu. Nah, berita lagi yang hari ini juga ya Bapak Ibu, hari Sabtu, dikatakan roket-roket Gaza senjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Rakitan, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita jangan dibohongi dengan klaim-klaim apa ya, bukan klaim-klaim rakitan tuh kan kesannya kan lemah, tidak bisa apapun gitu ya, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ini loh ternyata Hamas ngakuin kok bahwa rudal-rudal persenjataannya mereka tuh asalnya tuh dari Iran gitu, dan diselundupkan, dimasukkan melalui Sudan, Suriah, dan Sinai. Gitu. Jadi jelas banget gitu Bapak Ibu, kita sayangnya itu dia ya, sayangnya banyak wartawan di Indonesia, satu belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina, dan juga mungkin yang kedua mereka mendapatkan berita dari media-media yang memang sudah anti Israel, media-media yang sudah bias. Jadi informasi yang diperoleh pun informasi yang ditulis pun jadinya tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir tanggal 15 Mei hari ini disebutkan Israel menyerang kamp pengungsian di Gaza, ya di Palestina. Lalu di berita yang sama ya, beda 3 jam doang, masih dari CNBC dikatakan
Hamas kecam Israel yang bombardir pengungsi Gaza. Nah, lokasi pengungsi Gazanya ada di sini. Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu.